Puluhan warga TPA Jati Waringin masih mengungsi. Viral satwa dilindungi tapir muncul di Jalan Lintas Sumatera, Mesuji, Lampung. Wujudkan mimpi, motor terbang. Halo, selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Berita Nasional Malam edisi Senin 6 Juli 2026. Selain beberapa informasi tadi, kami juga masih mempunyai beragam informasi menarik lainnya bersama saya Ishakan. Informasi pertama pemirsa, kebakaran di tempat pemrosesan akhir TPA Jati Waringin, Kecamatan Mau, Kabupaten Tangerang, Banten, memasuki hari ke-7. Pada Senin siang, proses pemadaman masih terus berlangsung oleh petugas gabungan. Puluhan warga terdampak masih bertahan di posko pengungsian akibat kepulan asap yang menutupi pemukiman. Puluhan warga terdampak kepulan asap kebakaran tempat pemrosesan akhir TPA Jati Waringin, Kecamatan Mau, Kabupaten Tangerang, Banten pada Senin siang masih bertahan di tempat pengungsian yang disediakan pemerintah setempat di kantor desa Tanjakan Mekar. Hingga hari ke-7, aktivitas di posko pengungsian di kantor desa masih ada 28 warga yang masih bertahan di tempat pengungsian akibat rumah mereka tertutup kepulan asap dari kebakaran TPA tersebut. Salah satu pengungsi Kipti mengatakan dirinya sudah 7 hari bersama keluarga mengungsi di kantor desa yang dijadikan posko pengungsian dikarenakan rumahnya terdampak kepulan asap dari kebakaran TPA. Saya juga ada ibu ya, lansia yang punya asma, itu pengaruh banget sih untuk paru-paru sih, bahaya sih untuk kesehatan juga. Selain ibu yang sudah usia lanjut, mungkin ada anak-anak. Iya betul, ada anak-anak juga sih. Kebanyakan sih di sini lansia, ibu hamil sama anak-anak sih. Sementara itu, Kepala Desa Tanjakan Mekar Uti mengatakan hingga saat ini dari ratusan jiwa yang mengungsi, sebagian sudah kembali ke rumah mereka masing-masing. Dari data terakhir masih ada 20 jiwa yang bertahan di tempat pengungsian. Kalau untuk sekitar 20 orang. Jumlah total sih semalam hampir 180. Mungkin sebagian warga ada yang pulang dulu. Ya mungkin yang belum mandi mungkin mandi dulu. Insya Allah mungkin ya secepatnya ke pengungsian. Meski demikian, petugas gabungan dari BPBD, TNI Polri, KLHK, Tim Manggala Agni dari Kementerian Kehutanan, dan sejumlah instansi terkait masih berupaya memadamkan titik api yang masih menyala. Dari Tangerang, Tim Liputan Berita Nasional TV. Sementara itu, 2 helikopter waterbombing serta petugas BPBD pemadam kebakaran terus berjibaku memadamkan kebakaran yang melanda TPA Jati Waringin, Kabupaten Tangerang, Banten pada Senin pagi. Hingga sepekan ini titik asap disertai kepulan asap masih muncul di beberapa gunungan sampah yang ada di bagian belakang. Hampir sepekan kepulan asap masih nampak terlihat di beberapa titik gunungan sampah di TPA Jati Waringin, Kabupaten Tangerang, Banten pada Senin pagi. Diduga titik api masih ada di area bawah gunungan sampah yang hingga saat ini terus dioptimalkan petugas gabungan BPBD, pemadam kebakaran, serta 2 unit helikopter waterbombing. Salah satu pemulung Sukmajaya mengatakan bahwa masih ada sedikit kepulan asap di beberapa titik yang belum bisa dipadamkan. Ia menyebut saat ini kebakaran tidak terlalu parah dibandingkan dengan hari pertama hingga hari ketiga. Kalau asap masih ada. Tapi semalam api masih ada nggak? Kalau waktu malam Nggak ada. sisa-sisa Dari kemarin sudah nggak ada api, hanya mulai asap. berkurang Pak. Iya, masih berkurang. Pak, ini masih Bapak kan masih mulung nih Pak. Hah? Berbahaya nggak sih Pak? Waktu sekarang ini sudah enakan. Waktu kemarin kampung asap. Ke kampung, Iya, termasuk ke rumah Bapak. kalau masuk singgah lah. Ya, maksudnya termasuk ke Iya, masuk depan rumah itu semua. Daerah ini nih. Sementara itu, upaya koordinasi lintas sektor terus dilakukan guna memaksimalkan proses pemadaman api di TPA Jati Waringin, Kabupaten Tangerang. Dari Tangerang, Tim Liputan Berita Nasional TV. Kita beralih ke informasi lain pemirsa, pelarian 2 buronan kasus dugaan penggelapan dalam jabatan dan penipuan spesialis proyek fiktif akhirnya kandas di tangan unit 3 Satreskrim Bareskrim Polri.
Kedua pelaku yang telah buron sejak Agustus 2025 ini diamankan di dua lokasi berbeda setelah merugikan pihak perusahaan hingga lebih dari 7 miliar rupiah. Unit 3 Satreskrim Bareskrim Polri berhasil mengakhiri pelarian dua tersangka kasus dugaan penggelapan dalam jabatan dan penipuan. Kedua tersangka berinisial JAP dan ADM ditangkap setelah buron selama hampir 1 tahun. Kasus ini mencuat setelah pihak korban yakni PT HSC mencium adanya kejanggalan dalam laporan keuangan kedua pelaku terkait agenda pemasaran perusahaan. Modus yang digunakan para pelaku adalah dengan membuat rencana strategis dan proposal event peluncuran produk fiktif. Dengan dokumen palsu tersebut, mereka mengajukan anggaran hingga mencairkan dana besar dari perusahaan. Kecurigaan manajemen bermula saat audit internal menemukan banyak kejanggalan administratif pada laporan pertanggungjawaban. Setelah ditelusuri, event promosi tersebut ternyata sama sekali tidak pernah diselenggarakan. Akibatnya, PT HSC mengalami kerugian nyata mencapai 7,2 miliar rupiah. Dengan menyatakan surat perintah membawa saksi, kemudian kami bersama-sama dengan Polres Metro Jakarta Barat melakukan penyelidikan, di mana hasil penyelidikan tersebut membuahkan hasil. Kami temukan saudari JAP ada di daerah Cianjur dan saudari ADM berada di daerah Tangerang Kota. Tersangka Jami berhasil ditangkap di kawasan perumahan Duta Metropolis Residence Cugenang, Cianjur pada Mei lalu. Meski petugas sempat terkendala minimnya petunjuk, pengembangan penyelidikan kemudian berhasil mengarah kepada tersangka kedua ADM yang dibekuk di perumahan Duren Village, Kota Tangerang. Kini kedua tersangka beserta barang bukti telah diserahkan ke penyidik Polres Metro Jakarta Barat. Atas perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal 486 dan atau pasal 488 KUHP tentang penggelapan dalam jabatan dan penipuan. Dari Jakarta, Teofandi, Berita Nasional TV. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Yogyakarta ini kembali menegaskan posisinya sebagai salah satu pusat industri kopi nasional. September mendatang, ribuan pelaku industri dan pecinta kopi dari dalam maupun luar negeri akan berkumpul dalam Jogja Coffee Week ke-6 yang hadir dengan skala lebih besar dan nuansa internasional. Yang sudah menyatakan komitmen itu adalah dari ASEAN Federation. Perhelatan Jogja Coffee Week atau JCW ke-6 akan digelar pada 4 hingga 6 September 2026 di Hall B dan Hall C Jogja Expo Center. Mengusung tema Inclusive Vibes, ajang ini menjadi wadah bagi seluruh ekosistem kopi mulai dari petani, roaster, barista, pengusaha, hingga para penikmat kopi. Tahun ini panitia menyiapkan 179 booth yang menampilkan beragam produk dan inovasi industri kopi, mulai dari biji kopi premium, peralatan seduh, mesin pengolahan, hingga teknologi terbaru. Tak hanya diikuti peserta dalam negeri, Jogja Coffee Week juga menghadirkan peserta internasional melalui partisipasi ASEAN Coffee Federation serta dukungan penyelenggara pameran kopi dari Jepang. Kolaborasi ini diharapkan semakin menguatkan posisi Yogyakarta sebagai epicentrum industri kopi Indonesia. Berbagai rangkaian acara turut meramaikan festival, diantaranya Jawara Coffee Competition dengan 5 kategori bergengsi, Fun Roasting Coffee Competition, Coffee Talk, hingga penampilan musisi Panji Sakti. Untuk pertama kalinya, Jogja Coffee Week juga menggandeng Asosiasi Kopi Indonesia melalui Indonesia Coffee Business Summit atau ICBS. Forum ini akan mempertemukan investor, pembeli, akademisi, dan pelaku usaha dalam seminar, forum bisnis, serta pertemuan strategis guna mendorong pertumbuhan industri kopi nasional. Kehadiran peserta internasional diharapkan membuka peluang kerjasama bisnis dan memperluas akses pasar kopi Indonesia ke tingkat global. Jadi Jogja Coffee Week ke-6 ini kami mengusung tema tahunan Inclusive Vibes. Jadi kami mengharapkan bahwa kopi ini juga bisa dinikmati oleh semuanya, tidak eksklusif. Dan uniknya di Jogja Coffee Week ke-6 ini kita selain ada pameran, exhibition, kemudian juga ada kompetisi, ada talk show, ada entertainment, ada workshop. Juga ada satu hal yang menarik adalah Indonesia Coffee Business Summit.
Sementara itu, Wakil Ketua Kadin DIY, Robi Kusumaharta menekankan pentingnya momentum JCW sebagai bagian dari transformasi industri kopi. Ia menyebutkan bahwa kopi saat ini menghadapi tantangan serius, mulai dari keterbatasan bahan baku hingga perubahan perilaku konsumen. Untuk pariwisata DIY, kita justru pada momen sekarang ini di tengah perekonomian nasional sudah menghadapi tantangan, kita harus melakukan inovasi yang dilakukan dengan pameran kopi nanti tentu merupakan loncatan yang penting, karena ada dua hal yang selalu sulit dalam situasi sekarang, yaitu pasar dan pembiayaan. Nah, ini kita menjawab soal pasar. Dan pasar ini sekarang sudah berkembang apa yang disebut kopi Indonesia. Ada tahu seorang pengusaha di Klaten, dia bisa menguasai semua suplai untuk Starbucks dunia, ya, dari Gayo Starbucks tadi. Jogja Coffee Week ke-6 bukan hanya menjadi ajang pameran dan kompetisi, namun juga momentum memperkuat kolaborasi industri kopi dari hulu hingga hilir. Melalui semangat Inclusive Vibes, Yogyakarta siap menegaskan diri sebagai etalase kopi Indonesia sekaligus destinasi kopi berkelas internasional. Dari Yogyakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Kami akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami di Berita Nasional Malam. Pemirsa, video yang menampilkan seekor satwa dilindungi jenis tapir berada di Jalan Lintas Sumatera Register 45, Kabupaten Mesuji, Lampung, viral di media sosial. Kemunculan satwa berwarna hitam putih ini menjadi perhatian warga dan pengendara. Sementara polisi dan BKSDA kini melakukan penelusuran untuk memastikan kondisi satwa langka tersebut. Video viral yang beredar di media sosial memperlihatkan seekor tapir berukuran besar berdiri di tengah jalan lintas Timbus Sumatera, kawasan Register 45 Mesuji, Lampung. Peristiwa ini terjadi pada Rabu sore sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Barat dan disebut berlangsung selama kurang lebih 5 menit. Dalam rekaman, sejumlah pengendara terlihat memperlambat laju kendaraan, bahkan berhenti untuk menyaksikan langsung kemunculan satwa langka tersebut. Karena berdiri di tengah jalan dan banyak kendaraan melintas, tapir itu akhirnya berlari menuju kawasan hutan Register 45. Dengan kemunculan satwa dilindungi tersebut, Polres Mesuji dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA kini melakukan penelusuran serta pengumpulan data di lapangan untuk memastikan keberadaan satwa itu. Petugas menyebut kemunculan tapir di kawasan Register 45 bukan hal baru, karena pada tahun 2022 dan 2023, satwa serupa juga pernah dilaporkan terlihat di lokasi yang sama. Pihak kepolisian pun mengimbau masyarakat agar tidak mengejar, menangkap, atau melukai tapir, karena satwa tersebut merupakan satwa yang dilindungi negara. 00 waktu Indonesia bagian Barat. Informasi dari warga sekitar yang menyaksikan hewan tapir tersebut lebih kurang ada 5 menit. Kemudian karena posisi berdiri hewan tapir di tengah jalan dan banyak kendaraan yang melintas sehingga tapir tersebut lari menuju ke hutan Register 45. Upaya dari Jika menemukan kembali keberadaan tapir, warga diminta segera melaporkan kepada petugas untuk dilakukan penanganan dan mitigasi demi keselamatan satwa maupun manusia. Dari Mesuji, Lampung, Tim Liputan Berita Nasional TV. Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya menggerebek sebuah apartemen yang diduga menjadi klandestin laboratorium atau laboratorium gelap untuk praktik produksi narkotika jenis etomidate dalam bentuk cartridge vape. Ini petugas amankan 3 orang tersangka berserta barang bukti berupa bahan baku etomidate, cairan pelarut, kompor kimia listrik, ribuan cartridge kosong siap isi, dan juga ribuan kemasan berbagai merek dan juga berbagai perlengkapan lain yang diduga digunakan dalam proses produksi cartridge vape mengandung narkotika jenis etomidate.
Inilah detik-detik tim unit 4 Subdit 2 Ditres Narkoba Polda Metro Jaya melakukan penangkapan 2 orang berinisial RW, seorang pria, dan ST, seorang wanita di sebuah apartemen di kawasan Pademangan, Jakarta Utara. Dalam pengungkapan 2 pelaku ini, petugas mengamankan sejumlah cartridge vape yang diduga mengandung etomidate dan memberikan informasi adanya pelaku lain selain mereka. Setelah dilakukan pengembangan, petugas berhasil amankan tersangka lainnya, seorang pria berinisial WS, di sekitar lokasi apartemen dengan barang bukti 195 cartridge vape yang mengandung etomidate siap edar. Menurut AKBP Triyatno Pamungkas, Kasubdit 2 Ditres Narkoba Polda Metro Jaya, ketiga pelaku tersebut akhirnya menunjukkan sebuah apartemen yang dijadikan laboratorium praktik produksi narkotika jenis etomidate dalam bentuk cartridge vape di sebuah apartemen di kawasan BSD Tangerang Selatan. Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya melalui unit 4 Subdit 2 berhasil mengungkap peredaran gelap narkoba jenis etomidate. Pengungkapan ini berdasarkan informasi dari masyarakat yang memberikan informasi kepada kami, yaitu di daerah wilayah Pademangan, Jakarta Utara. Kemudian petugas melakukan penyelidikan dan berhasil mengungkap di sebuah apartemen di wilayah Pademangan, Jakarta Utara. Dalam lokasi penggerebekan di sebuah apartemen tersebut, petugas menyita barang bukti berupa bahan baku etomidate, ribuan cartridge kosong siap isi, ribuan kemasan berbagai merek, cairan pelarut, gelas ukur, timbangan digital, kompor kimia listrik, alat penyegel, berbagai perlengkapan lain yang diduga digunakan dalam proses produksi cartridge vape mengandung narkotika jenis etomidate. Selanjutnya ketiga tersangka dan seluruh barang bukti telah dibawa ke kantor Ditres Narkoba Polda Metro Jaya guna kepentingan penyidikan lebih lanjut. Dari Jakarta, Theo Fandi, Berita Nasional TV. Ya, ini modus kejahatan dengan mengaku sebagai aparat kembali terjadi di kota Bekasi, Jawa Barat. 3 remaja putri menjadi korban perampasan sepeda motor setelah diperdaya pria berjaket ojek online yang mengaku sebagai anggota polisi yang sedang mengejar pelaku kejahatan. Aksi pelaku terekam kamera CCTV dan viral di media sosial. Dari rekaman kamera CCTV ini terlihat 3 remaja putri yang berboncengan satu sepeda motor dihentikan oleh seorang pria berjaket ojek online di kawasan perumahan Taman Harapan Baru 1, Bekasi Barat, Kota Bekasi. Ketiga remaja yang hendak menuju sebuah minimarket itu berhenti setelah dipanggil pelaku. Pria tersebut mengaku sebagai anggota polisi dan berdalih sedang mengejar pelaku kejahatan. Dengan alasan membutuhkan bantuan, pelaku meminta korban mengantarkannya ke suatu lokasi. Tanpa menaruh curiga, ketiga remaja itu menuruti permintaan pelaku, namun saat tiba di lokasi yang sepi, rekan pelaku yang sejak awal membuntuti korban muncul dan menodongkan benda yang menyerupai senjata api. Karena takut, para korban menyerahkan sepeda motor mereka dan kedua pelaku langsung melarikan diri ke arah Cakung, Jakarta Timur. Polisi yang menerima laporan kasus ini langsung melakukan penyelidikan dengan memeriksa para korban dan mengamankan rekaman CCTV untuk mengidentifikasi pelaku. Kita masih mendalami ya kalau yang itu ya, karena kita masih mendalami berkaitan dengan hal tersebut. Pak, terkait yang ini Pak, video yang kunci utama adalah dari kita sendiri, masyarakat, bagaimana kita untuk bisa meningkatkan kegiatan pengamanan di lingkungan kita. Polisi mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya kepada orang yang tidak dikenal meski mengaku sebagai petugas atau meminta pertolongan. Apabila menemui hal yang mencurigakan, masyarakat diminta segera menghubungi kepolisian terdekat. Dari Bekasi, jurnalis Berita Nasional TV. Pemirsa, media sosial dihebohkan dengan temuan puluhan perangkat yang diduga digunakan untuk aktivitas penambangan Bitcoin di dalam sebuah ruko tanpa penghuni di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Peralatan tersebut diduga menggunakan pasokan listrik ilegal dari jaringan PLN sehingga petugas PLN bersama dengan kepolisian langsung mendatangi lokasi dan memasang garis polisi untuk keperluan penyelidikan.
Dalam rekaman video amatir terlihat deretan server dan perangkat komputer berdaya tinggi yang diduga digunakan untuk aktivitas penambangan bikotin di sebuah ruko di perumahan Taman Puri Cendana, Desa Sumberjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Ruko yang sudah lama tidak berpenghuni itu terlihat dipasang peredam suara pada bagian dinding serta memiliki ruangan yang pengap tanpa ventilasi udara yang memadai. Melihat adanya kejanggalan, warga pun melaporkan temuan tersebut kepada pihak PLN. Penemuan ini berawal saat warga melakukan kerja bakti membersihkan lingkungan serta membongkar batas bangunan yang dinilai melanggar. Saat memasuki ruko, warga dikejutkan dengan temuan 12 unit komputer rakitan berdaya tinggi lengkap dengan sistem pendingin atau blower yang masih beroperasi meski ruko tersebut diketahui hampir 2 tahun tidak memiliki aktivitas manusia. Hasil penelusuran warga menunjukkan seluruh peralatan tersebut diduga menggunakan pasokan listrik ilegal yang langsung tersambung dari jaringan tiang PLN tanpa melalui KWH meter resmi. Mengetahui adanya dugaan pelanggaran, warga segera melaporkan temuan itu kepada pihak PLN. Ketika dicek sama Mas Agung ini ternyata ya udah di situ bentuk ruangannya itu kan kayak labirin. Jadi masuk ruko ada sekat. Nah, sekat itu di balik sekat itu ada labirin. Labirin dulu masuk ke dalam. Nah, di situ baru ada alat-alatnya. Nah, di situ tertulis juga ada tulisan mining server of Bitcoin lah, kurang lebih kayak gitulah ada tulisannya. Tugas PLN bersama aparat kepolisian dan personil BRIMOB kemudian mendatangi lokasi untuk melakukan pemeriksaan, memutus aliran listrik serta mengamankan seluruh perangkat yang diduga digunakan dalam aktivitas tersebut sebagai barang bukti. Dari hasil pemeriksaan sementara, daya listrik yang digunakan diperkirakan mencapai sekitar 33.000 volt ampere. Saat ini, kasus tersebut masih dalam penyelidikan pihak kepolisian untuk mengungkap pemilik dan memastikan dugaan aktivitas penambangan bikotin serta pencurian tenaga listrik. Dari Bekasi, jurnalis Berita Nasional TV. Kami akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Nasional Malam. Pemirsa, inovasi teknologi robotika dunia kini berpusat di kota Incheon, Korea Selatan. Ribuan peneliti dan penggemar teknologi dari 45 negara berkumpul untuk menyaksikan ajang bergengsi RoboCup 2026. Sorotan utama tertuju pada Liga Humanoid, di mana robot-robot otonom berlaga di lapangan hijau menggantikan peran manusia. Suasana kompetisi RoboCup 2026 terasa sangat futuristik. Di atas lapangan hijau Songdo Konvensial, robot-robot humanoid beradu keterampilan, mengejar bola, dan melakukan manuver tanpa kendali manusia. Meski gerakan mereka masih berupa langkah cepat atau speed walking, perkembangan teknologi AI pada robot-robot ini sangat signifikan. Mereka sudah mampu melakukan koordinasi tim, pengenalan objek, hingga bangkit secara mandiri setelah terjatuh di tengah pertandingan. Kompetisi yang diikuti oleh ribuan inovator dari 45 negara ini bukan hanya sekedar ajang permainan. Para peneliti menggunakan turnamen ini sebagai wadah riset global untuk menguji ketahanan dan kecerdasan buatan pada robot. Ajang ini bukan sekedar kompetisi biasa, tetapi merupakan proyek jangka panjang para ilmuwan dunia untuk mewujudkan misi ambisius, yaitu membentuk tim robot sepak bola yang mampu mengalahkan juara dunia manusia pada tahun 2050 mendatang. Selain sepak bola, event ini juga menampilkan kemajuan robot layanan yang diproyeksikan akan membantu pekerjaan rumah tangga manusia di masa depan. Tim Liputan Berita Nasional TV. Sementara itu, antusias Piala Dunia 2026 tidak hanya terasa di dalam lapangan, namun juga di sudut-sudut kreativitas seniman. Di India, seorang seniman lokal menggunakan media yang tidak biasa untuk merayakan turnamen ini.
yaitu dengan mengukir miniatur bertema Piala Dunia di atas sebatang kapur tulis. Karya seni mikro ini menampilkan detail yang sangat rumit, mulai dari bentuk trofi Piala Dunia hingga figur pemain sepak bola yang sedang beraksi. Dengan menggunakan alat bantu berupa pisau kecil dan jarum, sang seniman dengan teliti memahat kapur menjadi karya seni 3 dimensi yang sangat mengagumkan. Proses pembuatan satu karya miniatur ini membutuhkan kesabaran dan ketelitian tinggi karena media kapur sangat rapuh dan mudah patah. Dengan keahliannya, seniman tersebut berhasil mengubah benda sederhana menjadi simbol penghormatan atas perhelatan sepak bola paling bergengsi di dunia. Karya ini mendapatkan perhatian luas dari masyarakat setempat hingga para penggemar sepak bola di media sosial. Banyak yang memuji ketelitian sang seniman dalam menangkap esensi kemeriahan Piala Dunia dalam bentuk yang sangat kecil dan unik. Melalui karya seni ini, sang seniman ingin menunjukkan bahwa dukungan terhadap tim nasional atau kecintaan pada sepak bola dapat ditunjukkan melalui berbagai cara. Miniatur kapur ini kini menjadi salah satu simbol kreatif yang mewarnai perjalanan Piala Dunia 2026. Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya, pemirsa, langkah bersejarah tim nasional Republik Demokratik Kongo di Piala Dunia 2026 harus terhenti di babak 32 besar. Meski harus menerima kekalahan menyakitkan dari Inggris, warga di Kinshasa tetap memberikan apresiasi tinggi atas perjuangan skuad Leopards yang telah mencapai tahap knockout untuk pertama kalinya. Ratusan supporter berkumpul di area nonton bersama di Kinshasa untuk memberikan dukungan penuh bagi timnas mereka. Antusiasme warga terus terjaga sepanjang pertandingan sebelum akhirnya berubah menjadi suasana haru setelah 2 gol telat Harry Kane memastikan kemenangan Inggris. Meski harus pulang di awal, perjuangan timnas Kongo dianggap menjadi pencapaian terbesar dalam sejarah sepak bola negara tersebut. Para supporter tetap menunjukkan kesetiaan mereka dengan menyatakan rasa cinta yang mendalam kepada para pemain yang dijuluki The Leopards. Salah seorang pendukung mengungkapkan bahwa tim telah bermain dengan sangat baik dan hampir saja melangkah ke babak 16 besar. Kekalahan ini memastikan Inggris melaju ke babak selanjutnya untuk menghadapi Meksiko. Bagi warga Kongo, momen Piala Dunia tahun ini akan tetap dikenang sebagai tonggak sejarah kebangkitan sepak bola nasional mereka di kancah dunia. Tim Liputan Berita Nasional TV. Tim nasional Afrika Selatan disambut bak pahlawan setibanya di tanah air usai menjalani kampanye bersejarah di Piala Dunia 2026. Ribuan masyarakat memadati bandara untuk merayakan keberhasilan skuad yang telah mengukir prestasi terbaik mereka di kancah internasional. Suasana Bandara Internasional Tambo di Johannesburg berubah menjadi lautan manusia. Para supporter menyanyikan lagu kebangsaan dan menari dengan penuh semangat sambil mengibarkan bendera Afrika Selatan untuk menyambut kedatangan para pemain. Meski harus mengakhiri perjalanan mereka di turnamen ini, skuad Afrika Selatan dianggap telah menulis sejarah baru bagi sepak bola negara tersebut. Kinerja apresiatif yang ditampilkan di lapangan berhasil menyatukan dukungan masyarakat dari berbagai kalangan.
Dalam pernyataannya, para pemain mengungkapkan rasa haru atas sambutan hangat dari warga. Mereka menyebut bahwa pengalaman bermain di Piala Dunia tahun ini telah memberikan motivasi besar untuk mengembangkan kualitas sepak bola Afrika Selatan ke level yang lebih tinggi. Pihak Federasi Sepak Bola setempat menyatakan bahwa keberhasilan ini adalah tonggak awal dari pembangunan masa depan tim nasional yang lebih kompetitif. Kepulangan ini bukan hanya tentang hasil akhir di turnamen, melainkan perayaan atas semangat juang dan persatuan bangsa melalui sepak bola. Tim Liputan Berita Nasional TV. Jangan beranjak pemirsa, kami akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami di Berita Nasional Malam. Pemirsa, dunia teknologi kini selangkah lebih dekat dengan kendaraan masa depan yang selama ini hanya ditemui dalam film fiksi ilmiah. Volonaut Airbike, kini sebuah motor berteknologi pendorong jet, telah membuktikan kemampuannya untuk terbang dan juga mengudara dengan stabil. Dirancang menggunakan material serat karbon dan komponen cetak 3 dimensi, motor ini memiliki bobot yang sangat ringan, hanya 30 kg. Keunikan utamanya terletak pada sistem propulsi jet yang memberikan gaya angkat vertikal berbeda dengan pesawat drone atau helikopter pada umumnya. Sistem kendali motor ini menggunakan dual joystick yang memungkinkan pengendara untuk melakukan manuver ke segala arah dengan presisi tinggi. Selain itu terdapat sistem komputer onboard yang membantu stabilisasi saat tinggal landas dan mendarat secara otomatis. Dari segi performa, model produksi dibatasi pada kecepatan 102 km per jam demi mematuhi regulasi pesawat ringan. Meskipun durasi terbang saat ini terbatas sekitar 10 menit, teknologi ini dinilai sebagai terobosan radikal dalam dunia transportasi pribadi. Pengembang Volonaut telah mengonfirmasi rencana produksi terbatas dengan pemesanan awal yang akan dibuka pada Agustus mendatang. Dengan harga yang cukup fantastis, kendaraan ini menjadi simbol keberanian inovasi dalam mengubah sesuatu yang mustahil menjadi kenyataan. Dunia perbelanjaan kini memasuki era baru yang lebih cerdas dan efisien. Ocado Smart Platform atau OSP telah mengubah cara retail mengelola rantai pasokan dengan menggabungkan teknologi kecerdasan buatan dan otomatisasi robotik tingkat tinggi. Dirancang sebagai ekosistem komprehensif, OSP mengintegrasikan seluruh proses mulai dari pemesanan daring, logistik, hingga pengiriman ke pintu rumah pelanggan. Keunikan utamanya terletak pada pusat pemenuhan pesanan yang dilengkapi dengan sistem The Hive, di mana armada robot bekerja secara kolaboratif untuk menyiapkan pesanan dalam waktu kurang dari 5 menit. Sistem ini menggunakan teknologi digital twin yang memungkinkan peritel untuk mengoptimalkan instalasi gudang dengan presisi tinggi. Selain itu, kecerdasan buatan di dalamnya mampu memprediksi permintaan stok secara akurat sehingga ketersediaan produk terjaga dan limbah makanan dapat ditekan hingga titik terendah. Dari segi pengiriman, teknologi last mile berbasis AI turut dihadirkan. Sistem ini menganalisis kondisi lalu lintas, beban kendaraan hingga konsumsi bahan bakar secara real time untuk menentukan rute tercepat menuju lokasi pelanggan. Teknologi ini dinilai sebagai terobosan yang memberikan keuntungan ekonomi bagi peritel, sekaligus memberikan pengalaman belanja yang lebih personal dan nyaman bagi konsumen. Ocado Group telah membuktikan bahwa dengan integrasi teknologi yang tepat, efisiensi maksimal dalam dunia retail bukan lagi sekedar angan-angan. Ya pemirsa, Google kini mengubah mimpi akses internet global menjadi kenyataan melalui proyek ambisius bernama Project Loon. Menggunakan armada balon udara di Stratosphere,
Teknologi ini dirancang untuk menjangkau wilayah terpencil di seluruh dunia yang selama ini sulit terhubung dengan infrastruktur telekomunikasi konvensional. Dirancang dengan material tekstil khusus dan sistem kontrol ketinggian yang cerdas, balon-balon ini mampu bertahan hingga lebih dari 100 hari di udara. Keunikan utamanya terletak pada sistem Hans, sebuah pompa udara internal yang memungkinkan balon untuk naik atau turun guna menangkap arus angin yang tepat, sehingga balon dapat diarahkan dengan presisi tanpa perlu mesin penggerak kompleks. Sistem konektivitasnya menggunakan antena LTE yang berfungsi seperti menara seluler di langit. Saat balon melintas di atas, pengguna di darat dapat terhubung secara otomatis dan berpindah antar balon tanpa mengganggu koneksi, memungkinkan kecepatan internet hingga 40 MB per detik untuk perangkat pengguna. Dari segi keunggulan, Project Loon menawarkan solusi yang jauh lebih ekonomis dibandingkan membangun menara seluler atau menyediakan satelit komunikasi. Selain untuk menghubungkan wilayah terpencil, teknologi ini juga dirancang sebagai jaringan darurat yang dapat langsung aktif saat terjadi bencana alam di wilayah yang infrastruktur daratnya lumpuh. Pengembang proyek ini telah membuktikan bahwa mampu meningkatkan penetrasi internet bagi 4 miliar penduduk bumi. Project Loon menjadi bukti nyata bahwa teknologi tidak hanya sekadar bisnis, tapi juga investasi penting untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dunia. Dunia energi terbarukan kini kedatangan terobosan baru yang lebih efisien dan juga berkelanjutan. Teknologi bernama Axial Skelter, ini sebuah sistem pembangkit listrik tenaga pasang surut, telah membuktikan kemampuannya dalam menghasilkan energi yang bersih dan juga dapat diprediksi. Dirancang menggunakan konsep skrup Archimedes yang dimodifikasi. Alat ini menggunakan potongan airfoil sebagai penampang pelintangnya. Inovasi ini memungkinkan turbin untuk menghasilkan torsi yang jauh lebih besar dengan menciptakan tekanan rendah di bagian atasnya, sebuah peningkatan signifikan dibandingkan sistem tradisional. Keunikan utamanya terletak pada sifat modularnya. Seluruh komponen dapat dicetak 3 dimensi di lokasi manapun, lalu dirakit menjadi kesatuan yang utuh. Desain modular ini memudahkan perawatan di mana bagian yang rusak dapat dilepas pasang seperti segmen buah jeruk, bahkan plastiknya dapat dilebur kembali untuk digunakan lagi. Dari segi performa, uji coba terbaru telah mencapai target daya antara 2,2 hingga 2,5 kW. Data ini sejalan dengan simulasi komputasi dinamika fluida yang dilakukan di laboratorium, membuktikan bahwa teknologi ini sangat akurat dan mampu bekerja sesuai dengan perencanaan. Pengembang Axial Skelter kini tengah menyiapkan pengembangan lebih lanjut untuk mengoptimalkan potensi energi laut. Dengan harga produksi yang lebih efisien dan kemudahan perawatan, teknologi ini menjadi simbol harapan baru dalam mendukung masa depan energi yang lebih hijau dan ramah lingkungan. Tim Liputan Berita Nasional TV. Kami akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami di Berita Nasional Malam. Anda kembali bersama kami di Berita Nasional Malam. Pemirsa, Satuan Reserse Narkoba Polres Pringsewu berhasil mengagalkan upaya penyelundupan narkotika jenis ganja seberat 24 kg. Dalam pengungkapan ini, petugas menangkap seorang kurir berinisial warga Sumatera Utara yang diduga membawa ganja untuk diedarkan di wilayah Jakarta dan juga Lampung. Apa isinya? Ganja, berapanya? 24. Nah, juga ya. Pengungkapan kasus ini bermula saat tim Opsnal Satres Narkoba Polres Pringsewu, Lampung melakukan patroli hunting di kawasan Pringsewu Timur. Saat melintas di kawasan PO Bus, petugas menaruh curiga terhadap gerak-gerik seorang pria yang membawa barang dalam jumlah besar. Setelah dilakukan pemeriksaan, petugas menemukan satu koper warna biru berisi 15 paket ganja dengan berat 15 kg, serta satu kardus berisi 9 paket ganja dengan berat 9 kg.
Dari hasil pemeriksaan, tersangka berinisial M warga Sumatera Utara mengaku ganja tersebut dibawa dari Penyambungan, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara untuk diedarkan di Jakarta dan Lampung. Pelaku mengaku hanya berperan sebagai kurir dengan imbalan uang jalan Rp3.500.000 dan upah Rp700.000 per kilogram ganja yang berhasil dijual. Yang bersangkutan pelaku ini mengirimkan 2 paket ganja yang bisa dilihat di sini nih, ada 1 koper warna biru dan juga kardus yang semuanya diisi oleh paket ganja 1 kiloan seperti ini. Hingga kini polisi masih melakukan pengembangan untuk memburu jaringan pengedar narkoba lintas provinsi yang terlibat. Sementara atas perbuatannya tersangka bakal dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman pidana minimal 5 tahun seumur hidup hingga hukuman mati. Dari Pringsewu, Lampung, Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya, pemirsa, Nurdin, seorang lanjut usia di Kampung Cibuah, Dukuh Kidul, Desa Cibuah, Kecamatan Warung Gunung, Kabupaten Lebak, Banten, yang harus menghabiskan masa tuanya dengan tinggal di sebuah gubuk reot yang sangat tidak layak huni. Sejak sang istri meninggal dunia 4 tahun silam, lansia sebatang kara ini menjalani sisa hidupnya tanpa adanya sanak saudara yang mendampingi. Tahun 10 tahun lalu, warga selama ini bergantian membantu memenuhi kebutuhan hariannya karena iba. Rasanya? Masya Allah, saya sangat sedih ya, karena di lingkungan sering kita melihat di TV dan lain sebagainya, ternyata ada di lingkungan kita sendiri, rumahnya mau roboh, apalagi tidak punya anak, istrinya sudah meninggal, setidaknya Informasi tadi juga sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Berita Nasional Malam kali ini. Akhirnya saya Ishakan yang mewakili seluruh kru dan juga kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Selamat malam dan selamat beristirahat.